Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Pengadilan Negeri Surakarta. Kali ini Liberty bertemu langsung dengan beliau, aktivis dari Kota Solo yang kali ini cukup populer, Mbak Wuri Baret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Wuri, karena selama ini kan sampean sering muncul bersamaan dengan Bang Rismon ya, ketika ada di RRT itu Ya. gimana menurut sampean kok sampai dia keluar dari kelompoknya Dr. Tifa Group itu kenapa? Ya, karena yang namanya Rismon itu ya, walaupun itu sebetulnya hak pribadi dia, keluar dari RRT itu keputusan pribadi dia. Ya karena seperti dilihat pada umumnya istilahnya baru mendapatkan permasalahan yang memang berat ya. Seperti ini sangat berat sekali. Memang disinyalir sudah beredar di medsos manapun seorang Rismon terganjal ataupun terbelenggu dengan ijazah, didugaan ijazah palsunya S2 S3 berikut surat kematian yang sudah dibuat dirinya sendiri. Otomatis yang membuat itu, yang membuat itu tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari seorang istri. Demikian. Mbak Uri, kenapa kalau memang seorang Rismon itu punya masalah berat, tanda kutip ijazah palsu, kenapa kok dia turut menggugat ijazah palsu juga? Karena seperti ini ya, mungkin apa yang dia lakukan itu belum dipikir masak-masak, belum dipikir matang-matang akan konsekuensinya, ataupun semuanya itu akan terdampak sendiri pada dirinya sendiri. Banyak teman-teman kita yang mengatakan bahwa maling teriak maling, seperti itu. Toh kalau memang ada seperti itu kan itu merupakan perbuatan dia yang sekiranya tidak dipikir masa, tidak dipikir matang di luaran sana, bahwa dia sudah mempunyai rasa percaya diri, sudah memberikan kesaksian dalam kasusnya Jessica Wongso dan Vina Cirebon, yang membuat kita tuh jujur juga tidak mengetahui kalau latar belakang track recordnya seorang Rismon akhirnya seperti itu, aslinya ya seperti itu. Mbak Uri, kalau menurut sampean ada kabar bahwa si Rismon itu memang sengaja disusupkan untuk masuk ke RRT untuk mengacak-acak suasana, itu gimana? Ya, kalau saya pribadi mengatakan dia itu bukan disusupkan, walaupun ada beberapa statement orang-orang yang memang intelektual yang tinggi mengatakan itu Rismon disusupkan. Tetapi menurut saya pribadi, dalam penilaian saya, dia itu bukan disusupkan. Saya bicara tadi maling teriak maling ya, yang sekarang sudah dia sandang seperti itu. Karena begini ya, kalau seorang Rismon melakukan hal seperti itu, karena mungkin menurut saya itu kebodohannya sendiri. Menurut saya kebodohannya sendiri, dan ya memang harus layaknya dia itu inilah mendapatkan ganjaran ataupun yang sudah dilakukan setimpal dengan perbuatannya, Pak. Terus selama ini setelah dia menyeberang ke sana, akhirnya diberi parcel, itu menurut sampean harganya cuman sekedar parcel itu ya? Gimana itu? Kok ada orang yang mengatakan, wah ternyata Rismon itu harganya hanya sebesar parcel gitu, gimana? Ya, kalau saya melihat bentuk parcel itu di bawah harga 1 juta lah. Antara 500 naik sedikit, itu nominal yang saya sampaikan ya. Ini nominal perkiraan saya saja. Akan tetapi bila mana kalau dari filosofi Jawa, Rismon menerima parcel itu menurut saya itu merupakan penghinaan ya, direndahkan serendah-rendahnya, bahwa si Rismon ini belum memahami filosofi Jawa itu semacam
kalau sudah dikasih maaf, dikasih parcel, terus dengan kondisi pintunya ditutup oleh seorang Gibran, ya itu istilahnya melehke ya, melehke nyeleke moto itulah. Orang Jawa bilang itu, ya sudah kamu pergi saja. Dengan saya memberikan parcel seperti itu bahwa kamu tuh tidak ada harganya, kok ya malah diterima parcel segitu harganya cuma segitu aja dia mau menerima parcel, apalagi sampai dipegang dibawa keluar dari istananya Gibran, kantornya Gibran, untuk menuju parkir, digotong sama seorang pengacaranya juga, Jahmada Girsang, dan itu menurut saya menurunkan derajat marwahnya seorang pengacara juga seorang Rismon. Tapi ya monggo saja, itu berhak diterima. Kalau menurut saya sebagai orang Jawa tidak akan saya terima. Oke, saya terima, parcel itu akan saya terima, tapi tidak akan saya bawa pulang. Parcel itu akan saya kasihkan pada yang mungkin sopirnya ataupun tukang parkir atau siapapun yang ada di lingkungan sana. Kalau itu terima, harga diri saya ataupun marwah saya sebagai seorang peneliti, ini istilahnya saya ibaratkan saya gitu Pak, itu akan jatuh, derajatnya akan jatuh, rendah serendah-rendahnya, hina sehina-hinanya. Mbak Uri, kalau menurut Mbak Uri, dengan Rismon yang setelah keluar dari RRT dan beliau menantang untuk Bang Roy juga Dr. Tifa, masalah penelitian itu gimana? Menurut sampean gimana? Ya monggo saja, itu menurut Rismon seperti itu, monggo silahkan saja. Artinya kalau dia melakukan perbuatan hal yang bodoh seperti itu, yang dulunya memang sudah berkolaborasi dengan Pak Roy juga Bu Tifa, saya kira hal itu merupakan dia tuh seorang pengkhianat ya. Pengkhianat yang selama ini kemana-mana sudah bareng, sudah berkolaborasi, hingga menjadi saksi di PN Surakarta. Itu dia mencabut, menjilat ludahnya sendiri bahwa dia itu merupakan seorang pengkhianat, seorang pembohong publik yang luar biasa, dan nanti saya yakin mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat seluruh Indonesia, dan tanggung jawab dia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat sebagai seorang penjilat dan pengkhianat bangsa. Terakhir Mbak Uri, kalau menurut Mbak Uri saran sampean terhadap Rismon yang penjilat dan pengkhianat ini apa? Saran saya seperti ini, saya sebagai seorang aktivis pergerakan, juga seorang muslim, apalagi sekarang baru istilahnya bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan ampunan kepada umatnya yang berbuat salah. Saya berharap